Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita mau belajar tentang persamaan garis. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian persamaan garis lurus, kemudian grafik persamaan garis lurus, dan sekarang kita mau belajar tentang gradien dari garis lurus. Kita mau belajar tentang gradien dari garis lurus. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan gradien? Apa yang dimaksud dengan gradien dari suatu garis? Perhatikan gambar berikut. Gambar ini ada beberapa garis lurus yang melalui pangkal koordinat. Pangkal koordinat itu adalah titik 0,0 di sini ya. Ini namanya pangkal koordinat. Jika kita perhatikan, maka ada tiga garis. Ketiga garis lurus ini mempunyai kemiringan atau kecondongan yang berbeda-beda. Ini dengan ini beda, ini beda. Nah, kemiringan dari garis itu berbeda-beda. Nah, kemiringan itulah yang disebut dengan gradien. Kemiringan atau kecondongan dari suatu garis itulah yang dinamakan dengan gradien. Jadi, setiap garis punya kemiringan, punya kecondongan. Setiap garis punya gradien. Ini garis ini dan yang sini gradiennya berbeda. Jadi apa itu gradien anak-anak? Ya, gradien adalah kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, berikutnya bagaimana cara menentukan gradien dari garis lurus? Anak-anak, menentukan gradien suatu garis lurus yang melalui dua titik, misalnya ada titik A x1, y1 dan titik B x2, y2, itu terletak pada garis A ya. Maka untuk menentukan gradien garis A tersebut, kita terlebih dahulu menentukan dulu komponen X, yaitu perubahan nilai X. Ini X1 menjadi X2 kan berubah, namanya komponen X. Dan komponen Y, perubahan nilai Y. Y1 dan Y2 berubah, namanya perubahan nilai Y dari dua titik tersebut. Ini gambarnya ini, titik A, titik B, A X1-nya di sini, X2-nya ini, B X2-nya ini, Y2-nya ini. Saya ulangi, A itu X1, Y1 dan B X2, Y2. X1 kan semula di sini berubah ya. Ini berubah menjadi di sini kan aneh ada perubahannya. Ini perubahannya ini. Kemudian Y juga dari sini. Ini perubahannya sampai di sini. Itu perubahan dari X dan Y. Namanya komponen X dan komponen Y. Ini perubahan X. Namanya apa anak? Komponen X dan perubahan Y. Komponen dari Y. Nah, lanjutnya perhatikan gambar ini tadi. Titik A melalui dua titik ya. Garis A itu melalui dua titik. A X1, Y1 dan B X2, Y2. Sehingga komponen Y itu adalah Y2 dikurangi Y1. Komponen X-nya itu X2 dikurangi X1. Selisihnya ya. Selisih dari X dan selisih dari Y. Selisih dari X namanya komponen X. Selisih dari Y namanya komponen Y. Nah, sekarang kita coba memahami rumus berikut. Gradien garis yang melalui titik A, XA, YA dan titik B, XB, YB. Gradiennya dari komponen Y dan komponen X tadi diperoleh rumus yang ini. Ini adalah rumus dari gradien garis yang melalui dua titik.
Nah, yang ini tadi diperoleh dari komponen Y, yaitu Y2 dikurangi Y1. Yang ini adalah komponen X2 dikurangi X1. Jadi gradien itu komponen Y dibagi komponen X. Contoh soal. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik A 5,2 dan B 3,-4. Penyelesaiannya dari titik A dan B tadi. Titik A tadi ini XA-nya 5, YA-nya 2. Titik B, XB-nya 3, YB-nya -4. Kemudian kita masukkan dalam rumus tadi, YB -4 dikurangi -2 dibagi XB-nya 3 dikurangi XA-nya 5. -4 dikurangi 2, -6. 3 dikurangi 5, -2, kemudian dibagi 3. Jadi, gradien garis yang melalui titik A dan B ini mempunyai gradien 3. Berikutnya anak-anak, gradien garis lurus yang saling sejajar. Gradien dari garis lurus yang saling sejajar. Perhatikan gambar di samping ini. Perhatikan gambar ini, ada garis A, B, C, dan D. Semuanya sejajar. Nah, untuk menentukan gradien dari garis yang melalui dua titik ini, garis A, garis B, garis C, garis D, maka kita pilih dua titik sembarang yang terletak pada koordinat. Misalnya ini A 2,0, B 2,5. Ini 0,0, D-nya 4,5. Jadi ambil dua titik sembarang yang pada koordinat. Ini 0,3, ini adalah 4,2. Di sini 2,-3, ini adalah 6,2. Misalnya ngambil yang lain boleh enggak? Boleh, asalkan tepat pada koordinat sehingga tidak pecahan bilangannya, ya. Nih. Nah, kita mengambil dua titik sembarang tadi yang terletak pada bidang pada koordinat kartesius. Kemudian kita masukkan dalam rumus ini sehingga kita peroleh gradien dari garis A itu yang ini ya. Jadi 5 dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi -2. Hasilnya ini 5/4. Kemudian garis B dan garis B. Garis B ini 5 dikurangi 0. Kemudian ini ada 4 dikurangi 0. Ini jadinya 5/4. Kemudian garis D. D itu ini ya, garis D ini berarti 2 dikurangi 3. Terus 6 dikurangi -2. Jadi hasilnya ini. Kemudian garis C. Garis C yang ini berarti 2 dikurangi berapa ini? -3 dan 4 dikurangi 0. Ternyata gradiennya semuanya adalah sama ya anak-anak. Ya, betul. Setelah dihitung maka gradiennya semuanya sama, yaitu 5/4. Jadi gradien dari garis yang sejajar adalah sama besar. Kemudian ini tadi ya sudah, kesimpulannya adalah gradien dari garis-garis yang sejajar ini gradiennya adalah sama. Berikutnya, sekarang perhatikan garis H dan garis K yang tegak lurus berikut. Ini garis H, garis K itu tegak lurus ya. Kita cari nilainya sekarang. Garis K, ambil C sama O ya. Jadi ini 3 dikurangi 0, -2 dikurangi 0. Ini hasilnya berapa? 3 dibagi -2. Kemudian garis H. Garis H yang ini itu adalah
2 dikurangi 0 dibagi 3 dikurangi 0, hasilnya 2/3. Garisannya 2/3, garis K-nya 3/-2. Kalau kita kalikan, hasilnya -1. Jadi gradien dari 2 garis yang tegak lurus kalau dikalikan itu -1. Ini anak-anak ya, ternyata gradien dari 2 garis yang sejajar itu sama besar. Gradien dari 2 garis yang tegak lurus kalau dikalikan hasilnya -1. Nah anak-anak, ini yang kita pelajari ini dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Bu Yuni. Selamat pagi dan tetap semangat.